Baik, acara kegiatan ini akan kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmatnya, kita dapat diberi kesempatan dapat berkumpul pada kegiatan Becoming a Future Pharmacy, mengenal lebih dekat program studi pendidikan profesi apoteker di Fakultas Farmasi USU. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Dekan Profesor Apoteker Indonesia SSM PAM PSD selaku Dekan Fakultas Farmasi USU, Bapak Dr. Apoteker Dadang Irfan Husori SSI MSc selaku Wakil Dekan 1 dan juga sebagai Ketua Prodi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi, dan Ibu Dr. Apoteker Heni Sri Wahyuni SFMSI selaku Sekretaris Prodi selaku Wakil Dekan 3 dan sebagai Sekretaris Prodi Apoteker Fakultas Farmasi USU, dan narasumber kita dari alumni Apoteker Fakultas Farmasi USU yaitu Saudara Apoteker Rahmat Triasa SFAM dan Saudari Apoteker Hana Murti Sihombing SFAM. Baiklah, berikut saya akan membacakan susunan acaranya. Pembukaan oleh MC yaitu saya sendiri, kata sambutan oleh Dekan Fakultas Farmasi, penyampaian mengenai Prodi Apoteker oleh Wakil Dekan 1 dan Ketua Prodi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi USU, pemaparan materi pertama dan kedua dari narasumber alumni apoteker mengenai Prodi Apoteker Fakultas Farmasi USU, kelima, tanya jawab seputar program studi profesi apoteker, dan keenam, penutup. Baiklah, untuk kelancaran kegiatan ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kata sambutan yang diberikan oleh Ibu Dekan Profesor Apoteker Khairunisa kepada Ibu kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para wakil dekan di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, para dosen, alumni, dan para calon mahasiswa, serta seluruh mahasiswa sarjana semester 6 dan semester 8 yang mengikuti sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Atas nama Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, saya mengucapkan selamat bergabung dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk mengenal lebih dekat program studi pendidikan profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan informasi yang komprehensif terhadap program studi yang tersedia di Fakultas Farmasi yang meliputi proses seleksi mahasiswa, kurikulum, fasilitas, serta berbagai peluang pengembangan akademik yang tersedia. Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap para calon mahasiswa dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses pendidikan di program studi pendidikan profesi apoteker, mulai dari kegiatan belajar mengajar, praktek kerja profesi, dan peluang pekerjaan dan pengalaman proses praktek kerja profesi. Penjelasan terkait proses pembelajaran dan kegiatan praktek kerja profesi akan dijelaskan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, yang kemudian akan dilanjut dengan sharing session bersama alumni yang telah bekerja serta bekerja mengenai pengalaman selama proses PKP yang dilalui sebelumnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga sosialisasi ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan menjadi langkah awal dalam bidang pemilihan kegiatan akademik adik-adik sekalian, ya, serta membawa kebaikan bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, acara kegiatan sosialisasi pendidikan program studi pendidikan profesi apoteker saya buka secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Dekan Profesor Apoteker Khairunisa yang telah memberikan kata sambutannya pada kegiatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara berikutnya penyampaian mengenai prodi apoteker yang ada di Fakultas Farmasi USU yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Apoteker Dadang Irfan Usori yang berlangsung 20 menit. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, saya izin sharing. Apakah sudah terlihat, Bu Neni? Sudah Pak. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Farmasi USU, Profesor Khairunisa, MPharm, PhD Apoteker. Kemudian ada Wakil Dekan Ibu Heni Sri Wahyuni yang sekaligus juga sekretaris program studi pendidikan profesi apoteker. Saya ingin menyampaikan dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya ingin menyampaikan hal ini bahwa WHO dan Kemenkes RI ini menetapkan standar ya, bahwa idealnya satu apoteker itu melayani 1.000 penduduk. Jadi dunia dan Indonesia juga menetapkan ingin seperti ini. Namun kenyataan saat ini, jadi hanya di Indonesia ini hanya tersedia 2,85 apoteker per 10.000 penduduk. Artinya jumlah apoteker yang ditargetkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia ini masih jauh dari harapan sebenarnya. Harusnya kan 10 apoteker per 10 penduduk. Ini angkanya masih 2,85. Jadi masih sangat jauh sekali ideal yang diharapkan. Kalau secara global juga hampir mirip angkanya, belum mencapai angka ideal. Saudara bayangin kalau satu apoteker melayani 1.000 penduduk juga, kalau ada 20% berobat misalnya ke tempat suatu pelayanan, itu udah lumayan pelayanannya. Kalau melayani 10%nya aja 100 penduduk itu sudah kerja keras ya seorang apoteker. Jadi dari angka ini terlihat peluang kerja atau peluang berusaha bagi seorang lulusan apoteker itu masih sangat tinggi ya saudara-saudara. Nah, di mana saja prospek kerja dari seseorang yang lulusan program studi apoteker. Jadi nanti seorang apoteker ini tadi berdasarkan idealnya tadi bisa bekerja di bidang pemerintahan, ya, bisa di Kementerian Kesehatan, di Dinas Kesehatan. Ini sebagai regulator ya, jadi yang mengawasi, yang memikirkan aturan dan lain-lain. Atau di Puskesmas juga, di Badan POM juga, di alumni farmasi ini di Badan POM cukup banyak, di Puskesmas ya banyak alumni kita. Kemudian bisa juga berkarir di apotek sebagai apoteker pelayanan di apotek, kemudian bekerja di rumah sakit, ya, bekerja di klinik karena harus pakai apoteker gitu ya. Kemudian bisa juga menjadi akademisi sebagai dosen, sebagai guru, kemudian bisa menjadi peneliti, ya kalau saudara nanti cek di BRIN banyak alumni-alumni apoteker di badan riset ya. Kemudian juga saat ini yang sedang tren itu di industri sediaan farmasi ya.
Jadi ada di industri obat, di industri obat tradisional, kemudian di bidang industri kosmetika, makanan, dan minuman. Ini semua bidang kerja dari seorang apoteker ya. Jadi bukan cuma obat saja. Bisa obat tradisional, bisa kosmetik, bisa makanan. Ya. Nah, semua ini diperoleh ketika kita sudah menjadi seorang apoteker. Nah, Farmasi USU salah satu penyelenggaraan pendidikannya adalah salah satunya adalah program studi pendidikan profesi apoteker. Ya. Ini sebelum masuk ke terkait prodi, saya akan tunjukkan dulu ini saat ini Fakultas Farmasi dipimpin oleh Ibu Dekan, yaitu Ibu Khairunisa, kemudian ini ada 3 wakil dekan, saya sendiri, kemudian ada Ibu Aminah, kemudian ada juga Bu Heni di wakil dekan masing-masing bidangnya seperti ini ya. Nah, untuk prodi apoteker, siapa pengelolanya? Saat ini masih dijabat oleh saya selaku ketua prodi, kemudian sekretaris prodinya Ibu Heni, kemudian ada 2 orang admin yang mengelola prodi apoteker, ada Pak Andika Eka Putra, kemudian juga ada Ibu Neni Asri Saputri. Jadi nanti akan staf admin ini yang akan banyak berhubungan dengan mahasiswa, membantu saudara-saudara, melayani saudara-saudara untuk menyelesaikan pendidikan di apoteker. Ya. Ini visi dan misi dari fakultas, kita menjadi program studi unggulan di Indonesia bertaraf internasional dengan keunggulan lokal. Ya. Saat ini prodi apoteker terakreditasi unggul sampai Mei 2027. Akreditasi apoteker USU itu akreditasi apoteker dimulai tahun 2012 dan apoteker USU satu di antara 6 fakultas yang menjadi uji coba untuk akreditasi apoteker. Jadi kita sejak pertama kali tahun 2012 sudah langsung mendapatkan akreditasi tertinggi ya sampai saat ini ya. Kemudian ingin saya sampaikan terkait kurikulum. Ini kadang ini suka jadi pertanyaan atau jadi desas-desus ini di tembok fakultas gitu ya. Apoteker USU katanya 1,5 tahun atau 2 tahun gitu ya. Jadi yang benar adalah kurikulum untuk kuliah apoteker di USU itu ditempuh dalam waktu 1 tahun atau 2 semester. Jadi kuliahnya semester 1, semester 2, selesai, lulus. Kemudian apa yang 2 tahun? Yang 2 tahun itu masa studinya. Jadi kalau belum lulus setahun, boleh dalam waktu 2 tahun ini berusaha untuk lulus. Jadi masa studinya yang 2 tahun. Sama seperti S1. S1 itu masa tempuh kurikulumnya 4 tahun, masa studi S1 itu bisa sampai 7 tahun gitu ya. Jadi kurikulum S1 apoteker itu hanya 1 tahun. Nah, kemudian bagaimana sih kuliah atau praktek di apoteker? Nah, kuliah di apoteker itu hanya ada 1 mata kuliahnya. Jadi kuliahnya itu tidak seperti di S1. Jadi kuliahnya hanya berlangsung selama 2 minggu. Nama kuliahnya adalah studi kasus. 3 SKS. Jadi para calon mahasiswa nanti hanya kuliah selama 2 minggu dengan mata kuliah studi kasus. Isinya apa? Isinya membahas tentang kasus-kasus yang terjadi di apotek, di rumah sakit, di industri, di distribusi farmasi. Jadi selama 2 minggu itu akan melihat kasus-kasus, membahasnya bersama teman-teman dan kemudian mempresentasikan penyelesaian atas kasus-kasus yang ada. Ini hanya kuliahnya 2 minggu. Setelah itu semua kuliah di apoteker berada di tempat praktek. Jadi di semester 1 ada kuliah studi kasus yang hanya 2 minggu, kemudian dilanjutkan dengan praktek di apotek, di PBF, dan di puskesmas atau di pemerintahan. Ya. Kemudian semester 2-nya ada di praktek di industri, di rumah sakit. Selesai praktek-praktek,
baru kembali lagi. Jadi saudara-saudara ini nanti 2 minggu pertama kuliah ada di kampus Fakultas Farmasi, setelah itu tidak kelihatan, baru nanti balik lagi setelah 7 bulan atau 6 bulan kemudian balik lagi untuk ujian komprehensif apoteker. Jadi 5 SKS dilaksanakan di Prodi, 28 SKS berada di tempat praktek. Ya, jadi hanya ada 2 ini ya, hanya 5 SKS ini. Selebihnya berada di tempat praktek. Nama tempat prakteknya disebut praktiknya itu disebut praktek kerja profesi apoteker atau disingkat dengan nama PKPA. Ada 5 tempat untuk praktek profesi. Yang pertama adalah di apotik. Nanti di apotik akan belajar bagaimana mengelola apotik, dari segi bisnisnya, administrasinya, kemudian dari bagaimana mengelola sediaan farmasi, kemudian bagaimana melakukan pelayanan farmasi klinis di apotik. Ini nanti setara dengan 1 bulan 4 SKS. Ini apotik-apotik yang yang menjadi tempat kerjasama kita, ada PT Kimia Farma Apotik, kemudian ada apotik-apotik swasta di Kota Medan, yang bisa menjadi tempat praktek. Kemudian yang kedua ada di pedagang besar farmasi atau disebut PBF. Ini PBF ini adalah tempat distribusi sediaan farmasi, obat, alkes, PMHP ya. Jadi di sini banyak tempat PKPA di PBF ya. Salah satunya nanti ada Argon ya, AAM, Anugerah Argon Medika, ini salah satu tempat PKPA yang memberikan juga penghargaan bagi alumni kita yang terbaik. Kemudian PKPA berikutnya ada di puskesmas atau pemerintahan atau klinik. Kenapa nama mata kuliahnya ada atau? Karena di sini bisa saja saudara nanti mendapatkan tempat PKPA-nya di puskesmas. Jadi nanti akan didistribusikan di puskesmas di Kota Medan. Kemudian nanti ada juga sebagian mengambil di pemerintahan. Di mana pemerintahannya? Mengambil di Badan POM. Jadi kita USU mendapatkan kuota dari Badan POM untuk mengirimkan mahasiswa PKPA di Badan POM. Jadi nanti selama 1 bulan akan PKPA di Badan POM, mengikuti bagaimana kerja seorang apoteker di Badan POM. Kemudian bisa juga pemerintahan yang lain ada di Dinas Kota Medan. Ya. Kemudian tempat PKPA berikutnya adalah rumah sakit. Rumah sakit ini khusus untuk rumah sakit, PKPA-nya selama 2 bulan atau 8 SKS ya. Jadi tempat PKPA yang kerjasama kita mengirim mahasiswa yaitu di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto di Jakarta, kemudian Fatmawati, kemudian di Rumah Sakit Pendidikan Prof. Khairuddin Lubis USU, jadi rumah sakit pendidikan kita yang di depan USU. Ini juga tempat PKPA kita, ada Rumah Sakit Islam Jakarta, ada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, ada Murni Teguh, ada Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Dr. Pirngadi, ada Rumah Sakit Zainul Abidin Banda Aceh. Jadi ini tempat-tempat PKPA rumah sakit yang bisa menjadi tempat PKPA saudara. Ya, jadi kalau ada keluarga saya adanya di Jakarta Pak, mau PKPA-nya di Jakarta saja bisa. Ya, jadi PKPA-nya kita luas bisa kemana-mana. Ya. Kemudian di sini kita ini akan belajar mengelola instalasi farmasi. Ya, jadi seperti apa apoteker di rumah sakit bekerja itu nanti akan bisa dilihat di farmasi rumah sakit. Jadi bagi yang sarjana farmasi atau akan sarjana farmasi kemudian aku cocoknya kerja di mana? Di apotik, di PBF, di rumah sakit atau di industri, ya nanti bisa lihat sendiri ketika mengikuti PKPA passionnya akan kemana gitu ya. Kemudian industri farmasi. Nah, industri farmasi ini selama 2 bulan dan banyak tempat
industri farmasi yang bekerja sama dengan kita, paling banyak ya yang ada di Indonesia. Kemudian ada satu yang di Malaysia, jadi bisa PKPA di Malaysia ya. Jadi Ensu Life Science ini di Malaysia sudah kita kerjasama. Jadi ada mahasiswa nanti yang jika berkenan boleh mengajukan diri untuk bisa PKPA di industri Ensu Life Science. Di dalam negeri sendiri, industri-industri besar ternama sudah kita jadikan tempat PKPA seperti Kalbe, kemudian Kalbio Global, Dankos, Daria Varia, kemudian Gracia, Kimia Farma. Ini industri-industri obat secara langsung ya, Hexajaya, kemudian Konimex. Nah, kemudian juga kita ada industri bahan baku obat. Jadi ada juga nanti mahasiswa yang akan PKPA di tempat bahan baku pembuatan bahan baku obat, itu di Kimia Farma Sungwon. Ya, jadi ini merupakan industri di Indonesia yang membuat bahan baku obat. Jadi selain di tempat pembuatan obat juga ada di sini. Kemudian Kalbio ini industrinya bioteknologi ya. Jadi berbeda sedikit ini ya. Jadi tempat-tempat PKPA kita ini perusahaan-perusahaan besar ternama ya untuk pembuatan obat, dan nanti saudara-saudara bisa bertemu dengan teman-teman PSPA lain dari ITB, dari UI, dari Gajah Mada. Nanti saudara bisa bertemu di tempat-tempat PKPA yang perusahaan-perusahaan besar ini. Ya. Kemudian kita juga di Apoteker berusaha buat suasana akademik terjalin. Jadi selain kuliah dan PKPA juga nanti akan diselenggarakan webinar, kemudian dilakukan workshop. Ya. Jadi mahasiswa baru akan dikenalkan dengan workshop pekerjaan kefarmasian. Jadi webinarnya tentang profesi, kemudian workshopnya juga tentang apa yang kemungkinan waktu di S1 tidak dapat, misalkan bagaimana total parenteral nutrition, kemudian bagaimana menghandle obat kemoterapi, ya sitotoksik, itu kan waktu S1 mungkin belum praktek ya. Jadi nanti akan disimulasikan dalam bentuk workshop sehingga mahasiswa akan memiliki bekal sebelum masuk ke rumah sakit. Ya, jadi nah mahasiswa apoteker apakah tidak boleh berkegiatan ikut lomba-lomba? Boleh ikut lomba-lomba. Ini contohnya ada Kak Helen ya. Kak Helen ini di kuliah apoteker tapi dia juga tetap ikut perlombaan dan bisa mendapatkan prestasi yang nasional ya. Jadi silahkan untuk tetap bisa mengikuti. Apalagi nanti pas PKPA-nya di Jakarta atau ada yang mau ke Solo juga bisa ya. Jadi bisa lebih luas wawasan saudara. Ya. Jadi kalau industrinya untuk apoteker USU, industrinya semuanya berada di Jawa ya. Jadi kita tidak PKPA di dalam. Kemudian setelah semua proses PKPA tersebut, maka nanti sudah selesai kuliah, ujian komprehensif, maka akan mengikuti namanya ujian kompetensi nasional atau disebut UKOMNAS. Dulu namanya Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Apoteker, UKMPPAI. Lalu kemudian sekarang diubah menjadi PDPA, Peserta Didik Profesi Apoteker. Nah, ujiannya nanti ada dua, ujian CBT, ya, kemudian pilihan ganda ada 200 soal, kemudian ada ujian OSCE. Nah, OSCE ini sudah dilatih ya saat praktikum mahasiswa-mahasiswa S1 itu sudah terbiasa dengan melakukan ujian OSCE ya, selama 10 menit memecahkan masalah, kemudian berpindah. Dan alhamdulillah yang terakhir sampai terakhir ini alumni kita lulus 100%. Jadi saudara-saudara kalau bergabung nanti mengikuti proses ikut pendidikan di PSPA USU
mudah-mudahan dapat terus mempertahankan 100% ini ya. Nah, selesai kalau sudah lulus maka akan dilakukan sumpah apoteker. Nah, kenapa harus sumpah? Karena ini adalah amanat dari Undang-Undang Kesehatan. Jadi profesi maka harus disumpah profesinya setelah lulus oleh perguruan tinggi. Jadi nanti saudara-saudara selesai lulus apoteker akan disumpah oleh Universitas Sumatera Utara sebagai apoteker. Ya, nanti setelah disumpah baru saudara-saudara bisa berproses untuk mendapatkan surat tanda registrasi apoteker dari negara dan itu dipakai untuk bekerja sebagai apoteker. Nah, ini tadi yang di awal saya bilang. Jadi bagi alumni terbaik, ya, alumni terbaik PSPA USU, ini nanti yang nilai UKOMNAS-nya tertinggi, ya, jadi uji kompetensi tertinggi itu akan mendapatkan Argon Award, ya. Jadi persembahan dari Anugerah Argon Medica atau dari PT Medela Potensia nanti akan mendapatkan hadiah, ya, berupa uang tunai kepada lulusan terbaik, ya. Nah, kemudian ini sudah dibuka bagi yang mahasiswa yang akan mendaftar. Jadi sampai 5 Juli ada penerimaan profesi apoteker, kemudian nanti ada seleksinya 13 sampai 17 Juli. Nah, ini persyaratannya ya. Jadi mungkin perlu juga bagi yang masih agak jauh pun masuk apoteker ya silakan dipersiapkan. Jadi ini bagi mahasiswa, jadi ada dua, kita menerima mahasiswa farmasi USU dan juga mahasiswa dari luar farmasi USU S1-nya. Ya, bagi mahasiswa farmasi USU ini maksimal 3 tahun ya setelah lulus, kemudian IPK-nya S1-nya minimal 3. Ini sesuai dengan peraturan akademik ya, jadi harus IPK-nya 3. Kemudian sehat jasmani dan rohani, yang seperti itu. Kemudian untuk syarat mahasiswa S1-nya lulusan dari luar farmasi USU, maka program studinya harus lulus sarjana tentu saja dengan ditandai dengan ijazah. Kemudian bukan lulusan program studi sarjana farmasi khusus. Ya, jadi di Indonesia itu ada ada jurusan program studi sarjana farmasi klinis. Ada farmasi sains. Nah, itu di kita tidak diterima. Kita menerimanya sarjana farmasi umum. Jadi paling banyak di Indonesia kan sarjana farmasi saja gitu ya. Jadi program studinya program studi sarjana farmasi, bukan farmasi klinik atau farmasi sains. Jadi yang kita terima farmasi umum. Kemudian akreditasinya bagi yang dari luar USU, akreditasinya minimal B atau baik sekali, program studinya, program studi sarjananya, demikian juga program studi perguruan tingginya. Ya, kemudian maksimal 3 tahun setelah lulus ya, jadi bisa mendaftar. IPK-nya 3,25, kemudian maksimal 30 tahun. Kemudian lulus tes yang dilakukan oleh Prodi. Kemudian ini bagi mahasiswa USU sumbangan institusinya 5 juta, kemudian uang kuliahnya 16 juta. Sedangkan dari luar ini uang kuliahnya sama saja, yang berbeda di biaya pengembangan institusi. Baik, demikian saya sampaikan terkait program studi profesi apoteker. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Suara Bu Neni belum terdengar. Maaf. Terima kasih kepada Bapak Dr. Apoteker Dagdang Ivan Usari yang telah memberikan penyampaian mengenai Prodi Apoteker Fakultas Farmasi USU. Semoga apa yang sudah disampaikan Bapak dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai profesi apoteker yang akan disampaikan oleh narasumber atau alumni apoteker Fakultas Farmasi USU
yaitu Saudara Apoteker Rahmat Riasa, SFAM, yang berlangsung selama 20 menit. Kepada Saudara Apoteker Rahmat Riasa kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Neni. Suara saya sudah kedengaran nggak ya Bu? Sudah, Pak. Sudah. Oke, oke, terima kasih Bu. Saya izin share screen ya Bu. Oke. Oke, teman-teman semua, apakah share screen saya sudah kelihatan? Sudah, Bang. Belum Pak? Apa sudah Pak? Sudah, Bang Rama. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dadang. Teman-teman semua, mungkin di sesi saya kita mungkin lebih informal aja ya. Mungkin sifatnya diskusi, teman-teman. Kalau misalnya nanti di saat saya memaparkan PPT saya, mungkin ada pertanyaan yang urgent kiranya, itu sangat boleh untuk memotong ya. Oke, mungkin saya awali dengan selamat siang, selamat pagi semuanya. Terima kasih telah menghadiri sesi sharing pada pagi hari ini. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Pertama, mungkin saya hormati dulu Ibu Dekan Profesor Kairunisa, kemudian Bapak Wakil Dekan sekaligus Ketua Program Studi, Bapak Dadang, kemudian Ibu Sekretaris Program Studi, Ibu Heni, dan kemudian jajaran staf Prodi Apoteker USU. Baik, teman-teman, eh, eh, kita masuk ke slide pertama dulu. Nah, slide pertama pasti kayak kenapa sih harus USU ya teman-teman ya? Sebagai alumni, mungkin di sini saya ingin sharing beberapa poin yang menurut saya menjadikan USU itu adalah pilihan terbaik teman-teman untuk menjajaki pendidikan profesi apoteker. Hmm. Tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Jadi mungkin saya perkenalan singkat terlebih dahulu. Izinkan nama saya Rama. Bisa dipanggil Rama atau biasanya kalau panggilan akrabnya Rams gitu. Nah, pendidikannya saya alumni profesi apoteker. Kalau dulu namanya PSPPA. Nah, kalau sekarang mungkin udah beda tadi ya Pak. Masih sama PSPPA. Oh, masih sama ya. Oke. Nah, saya angkatan 34 nih. Kebetulan S1-nya juga di USU. S1-nya itu di tahun 2018. Nah, kayaknya udah mulai jauh ya dari teman-teman. Saya lihat tadi ada nicknya yang 23, kayaknya saya merasa tua banget ya. Oke, nah saya kelahiran 99 Desember. Sekarang saya bekerja di PT KB Pharma Cikarang sebagai posisi Production Supervisor atau Officer. Nah, poin penting nih, kenapa sih harus USU ya teman-teman? Mungkin ada orang yang mengatakan kayak, oh saya dari S1 nih, langsung aja ya ke USU biar nggak ribet gitu. Itu juga poin penting. Ada juga kayak, oh dari luar kenapa sih harus ngambil USU gitu. Nah, kita bahas. Kita lihat dari pertama kali USU ya teman-teman, secara general dulu terkait Universitas Sumatera Utara. Nah, kita lihat bahwa di tahun 2002 ini USU pertama kali nih masuk ke ranking dunia di urutan 1201. Nah, ini penjajakan yang sudah bagus di tahun 2002. Kemudian USU terus mengimprove diri di tahun 2026, berselisih cuma 4 tahun, USU bisa menyusup kurang lebih 200 peringkat untuk menjadi peringkat 1001 nih di peringkat dunia, pemeringkatan kampus top dunia di website PS World University Ranking. Nah, ini menurut saya pribadi itu sangat pencapaian yang luar biasa dalam waktu 4 tahun itu sudah menyusuri 200 peringkat. Nah, untuk spesifiknya PSPAU sebagai seorang alumni, saya tahu betul bahwasanya benar yang disampaikan oleh Bapak Dadang bahwasanya pertama kali USU di tahun 2012 sebagai percobaan itu USU sudah mendapatkan predikat A kalau waktu itu. Nah, di tahun ketika saya lulus, nah itu berganti akreditasinya menjadi unggul. Sebenarnya ini semuanya sama ya, teman-teman. Predikat paling bagus istilahnya untuk taraf profesi apoteker, program studi.
Kemudian juga saya bisa memastikan juga nih ke teman-teman bahwasannya Sivitas Akademika USU itu sudah berkualitas dengan berbagai macam kriterianya dari dosen-dosennya, dari stafnya, bahkan dari sesama mahasiswanya juga tadi sudah dijabarkan bahwasannya ada nih beberapa syarat yang harus teman-teman kumpul dulu sebelum bisa mendaftar di profesi apoteker. Kayak IPK harus 3, kemudian harus 3 tahun sebelum 3 tahun setelah sarjana S1. Nah, itu kan membuktikan bahwasannya Sivitas Akademika seluruh PSPPA USU ini baik itu. Kemudian yang saya sampaikan tadi bahwasannya terakreditasi unggul ya, ini membuktikan bahwasannya bukan hanya mempunyai dosen yang berkualitas, namun juga mempunyai metode pembelajaran yang bagus nih. Seperti tadi dimulai dari S1 teman-teman udah diajarkan untuk OC. Nah, itu suatu peningkatan nih, karena waktu itu di tahun saya belum ada. Oke. Nah, nanti saya melihat tadi bahwasannya sudah oke. Kemudian, oke, yang keluar. Maaf, sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, ini bentuk kerjasama ya, teman-teman. Ini aku ambil dari beberapa contoh saja. Seperti tadi kan Pak Dadang sudah menjabarkan nih beberapa logo-logo perusahaan, khususnya farmasi, ada juga di bagian pemerintah seperti Bepom atau Puskesmas. Kemudian juga di rumah sakit rentetan-rentetannya sudah ada. Nah, ini saya menjabarkan beberapa contoh kerjasama yang sudah dibangun oleh eh, farmasi USU, program studi apoteker, ke perusahaan-perusahaan yang terbaik menurut saya pribadi seperti PT Abot, kemudian PT Kalbe Farma, IAU, kemudian juga ada yang dari Malaysia, kemudian juga ada Kimia Farma, bahkan Kimia Farma Sungun yang ada di Cikarang juga adalah satu-satunya tuh PT yang memproduksi bahan baku di Indonesia. Nah, seperti yang sudah dijabarkan juga nih sama Pak Dagang tadi, bahwasannya di USU sekarang sudah our the job. Nah, kalau kalau mungkin di PT Kalbe Farma sebenarnya juga ada nih, mungkin belum sampai ke USU. Nah, sekarang ini ada PT Anugerah Argo Medika, di mana teman-teman untuk yang mempunyai prestasi paling bagus itu bisa mendapatkan award berupa penghargaan dan juga opportunity job di PT yang memberikan award tadi. Itu juga dibuktikan bahwasannya sepengetahuan saya tuh beberapa tahun terakhir itu kelulusan PSPPA USU selalu 100%. Nah, ini sangat menggembirakan ya teman-teman. Membuktikan bahwasannya bukan hanya sekedar gimmick-gimmick belaka, tapi USU juga membuktikan bahwasannya dia bisa bersaing nih di kalangan Jawa ataupun dan segala macamnya. Gitu. Nah, saya selama PSPPA ya teman-teman, jadi saya mau berbagi pengalaman di selama PSPPA. Jadi ketika waktu itu di tahun 2022 akhir sampai 2023 pertengahan, itu saya mendapati beberapa pengalaman. Pertama itu seperti yang dibilang tadi, USU nggak hanya sekedar ngasih materi kuliah aja. USU nggak sekedar ngasih, oh ini tempat PKPA ya. Nah, USU juga ngasih nih beberapa materi yang sekiranya menjadi persiapan teman-teman untuk masuk dunia kerja atau sekiranya materi-materi yang nggak teman-teman dapati di masa kuliah. Seperti waktu itu saya dapat workshop penanganan obat kanker Hendrix cytotoxic. Nah, di sini saya juga merasa, wah ternyata uh, sebagai apoteker itu bukan sekedar cuma ngambil obat, nerima resep, nggak kayak gitu. Kita juga ikut andil untuk menghandling nih cara buat obat sitotoksik ini. Nah, kemudian juga pas saya praktek PKPA di rumah sakit USU, itu bahkan kita diberi kesempatan untuk meracik sendiri obat dengan pengawasan ketat dari instrukturnya. Jadi menurut saya di USU ini juga bukan sekedar hanya materi, tapi dia juga ngasih kita kesempatan untuk terjun langsung di dunia termasuk sekolahnya nanti kita dapati. Kemudian juga semasa saya itu kebetulan ada event ini World Pharmacy Day. Jadi kita anak PSPPA juga diminta untuk ambil nih terjun ke masyarakat untuk penyuluhan biasanya untuk obat-obat
diabetes, kemudian antibiotik, gimana kan itu jarang ya teman-teman, orang-orang awam tahu kalau misalnya antibiotik itu harus dihabiskan, atau misalnya penggunaan obat TBC itu kencingnya jadi merah kayak gitu ya. Nah, mungkin hal-hal itu yang masih awam di masyarakat. Nah, kita sebagai apoteker terjun langsung ke dalam masyarakat. Nah, di sini saya juga mungkin saya pribadi selama PKPA yang paling berkesan itu adalah pas PKPA-nya rumah sakit. Karena mungkin memang basic sebenarnya klinis. Cuman nggak tahu kenapa nih rezekinya di industri gitu. Jadi waktu saya menjalani PKPA di rumah sakit selama 2 bulan, itu saya benar-benar enjoy di situ. Saya merasa bahwasannya, oh ternyata ilmu-ilmu yang saya pelajari di S1 dan juga ilmu yang di PSPPA itu sangat pakai di rumah sakit gitu loh. Karena mungkin menurut saya pribadi di USU itu kental banget nih sama yang namanya klinis gitu loh. Jadi kita benar-benar dipacu untuk klinisnya kuat banget. Nah, jadi ketika saya KPA di RSUSU, saya sangat enjoy untuk handling pasien, visite, kemudian saya juga ada meracik obat, kemudian saya juga memberikan terapi eh, alternatif gitu. Misalnya kita di PSPPA USU juga terbuka tuh sama dokter-dokter di USU. Jadi waktu itu saya PKPA-nya di RSUSU. Jadi saya diberi kesempatan untuk mengisi nih lembar pengobatan pasien. Nah, di situ saya belajar bahwasannya ilmu saya itu sebenarnya sangat berguna tuh untuk pasien. Nah, dulu kan ada ya isu-isu tentang farmasi yang bukan anggota dari klinis, sorry, bukan dari anggota medis gitu loh. Nah, di situ saya bisa membuktikan diri bahwasannya nggak semua dokter nih tahu gitu loh, nggak semua dokter aware terhadap kontradiksi dari obat gitu loh. Nah, di situ saya bisa memberikan, oh ternyata dok kalau misalnya di sini, alangkah baiknya diganti kayak gini-gini. Nah, sebenarnya asalkan ilmu yang kita dapat itu, eh, ilmu yang kita berikan itu kuat, alasannya itu benar-benar ada studinya, nah kita akan dipandang baik gitu teman-teman. Jadi jangan takut selama PKPA nanti kalau misalnya teman-teman punya pendapat yang harus rasanya disampaikan, nah itu sampaikan aja teman. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini juga saat saya PKPA di Pulau Jawa, waktu itu saya alhamdulillah juga dapat PKPA di PT Kalbe Farma. Jadi waktu itu ketika saya sudah PKPA dan dianggap baik, jadi saya waktu itu ditarik untuk bekerja di PT Kalbe Farma. Alhamdulillahnya sebelum saya lulus, saya sudah masuk ke PTKB Pharma. Jadi mungkin pesannya ke teman-teman nanti ketika udah PKPA nih, itu lakukan semaksimal mungkin karena kita nggak tahu ya pintu rezekinya ada di mana nih. Siapa tahu mungkin saat kita do the best di PKPA, orang bisa, oh anak ini punya nilai nih, jadi dia mau ngerekrut kita gitu. Nah, saat saya PKPA di USU, sorry, saat saya PKPA di PT Kalbe Farma, itu saya juga merasakan dukungan secara emosional dan juga dukungan secara pembelajaran dari dosen-dosen. Nah, mungkin waktu itu dosen pembimbing saya, Bu Heni sendiri. Nah, jadi waktu itu saya cukup terharu ya waktu itu ya, Bu. Mungkin pada malam hari kita diskusi, jadi kayak benar-benar saya merasa bahwasannya, oh kita bukan hanya sekedar dilempar ke Jawa terus kita disuruh belajar saintifik enggak. Jadi kita disuruh belajar di Jawa, pelajari lingkungannya, kemudian kita olah sama-sama gitu loh. Jadi di sini saya merasa juga bahwasannya dukungan dari dosen-dosen di USU selama saya PSPPA itu sangat luar biasa. Jadi teman-teman jangan khawatir nanti ketika teman-teman PKPA di Pulau Jawa ataupun teman-teman PKPA di luar negeri tadi. Nah, teman-teman pasti akan mendapatkan dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing USU itu sangat support terhadap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau misalnya hal-hal baru nih yang pengen teman-teman diskusiin sama dosen pembimbing. Oke. Kemudian dukungan fakultas. Waktu itu juga saya mendapatkan banyak ya insentif dari fakultas, terutama untuk membiasakan diri dengan UKM PPAI yang sistemnya waktu itu
sistem komputer. Nah, jadi waktu itu kita udah dibiasakan untuk UAS dan TO-TO itu pakai eh, apa namanya PC yang ada di lab waktu itu ya. Ada lab eh, lab info apa ya namanya informatika ya kalau nggak salah. Pokoknya ada Digital lab. eh, digital farmasi sekarang. nah, itu Pak. Jadi banyak PC yang bisa dibudidayakan, bisa dipakai untuk mahasiswa untuk UAS dan TO. Jadi waktu itu saya di situ belajar, membiasakan diri dan juga soal-soal yang diberikan itu sangat membantu ketika kita beranjak ke UKM PTAI-nya nanti gitu. Jadi teman-teman jangan ragu, jangan takut kalau misalnya, oh di fakultas saya nggak di wadah, saya udah bayar nih, gitu. Nah, jadi di USU kita sudah difasilitasi baik secara fakultas, baik secara pembimbing itu dengan sangat baik. Gitu. Nah, ini peluang karir nih teman-teman. Jadi uh, USU kan udah lama ya dari 1952, pasti alumninya udah tersebar kemana-mana. Bahkan waktu saya makan PKPA di PT Kalbe Farma itu senior saya dia dari tahun 2012 itu udah ada di situ loh. Jadi, teman-teman jangan ragu kalau misalnya USU itu kan Sumatera ya, Sumatera takutnya nggak di sana gitu, enggak teman-teman. Jadi USU pasti ada di mana-mana karena USU ini termasuk universitas negeri yang terkenal nih di Pulau Jawa, bahkan bahkan di PT Kalbe Farma tempat saya sendiri itu ada dari angkatan 2010, 2012 gitu. Jadi bahkan sejauh sebelum saya menginjak bangku perkuliahan, kakak-kakak itu udah menginjak karirnya di PT masing-masing gitu ya. Jadi pasti sangat banyak. Tentu gimana temannya membaur nanti, gimana teman-temannya mencari kesempatan untuk mengenal si alumni tadi gitu. Dengan kita tahu juga ya kalau budaya Sumatera pasti merasa bahwasanya oh ini adik saya nih gitu loh, ini alumni saya, nah merasa ikatan di situ. Jadi saya melihat bahwasanya alumni-alumni ini walaupun bahkan saya sendiri bukan dari Sumatera Utara, tapi saya merasa bahwasanya teman-teman alumni yang dari Sumatera Utara bahkan sebelumnya saya belum kenal itu sangat mengayomi saya kayak nanya gitu, kamu dari mana gitu, Stambuk berapa gitu. Jadi menurut saya alumni-alumni dari USU sangat friendly ya. Terus peluang karir terbuka lebar nih teman-teman. Baik dari Sumatera ujung sampai ke timur itu banyak alumni kita gitu. Mungkin paling banyak di Jawa kali ya, karena peluang kerja di Jawa juga lebih banyak gitu. Em, Mungkin teman-teman, kalau saya pribadi ya, sewaktu saat PKPA itu nggak terlalu banyak tahu tentang industri karena ya tadi kita di USU kalau waktu itu di tahun saya itu sangat digembor-gembor dengan klinis. Jadi saya memang otaknya mikir, oh farmasi itu kalau nggak di Bepom, kalau nggak di rumah sakit, puskesmas, klinik gitu, putar-putar situ doang gitu loh. Ternyata dunia ini luas teman-teman gitu. Ternyata eh, di industri itu sangat banyak peluang di eh, farmasi. Di eh, tempat makanan itu juga butuh apoteker gitu loh. Jadi menurut saya jangan 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 merasa kecil ketika kita dari Sumatera itu kita juga pasti akan dianggap besar ketika kita mempunyai nilai juga gitu. Jadi pastikan teman-teman mempunyai amunisi nih sebelum perang ke medan perang nanti ke Pulau Jawa ataupun kemanapun gitu loh. Karena teman-teman bawa nama fakultas, teman-teman bawa nama universitas, nah teman-teman diuji nih nanti dari universitas ini mana yang paling bagus gitu. Oke, sedikit quotes nih sebelum saya mengakhiri sesi sharing. Ya. Saya sangat suka dari Albert Einstein, education is not the learning of fact, but training is mind of thing. Jadi edukasi itu bukan sekedar mempelajari fakta doang, gitu. Tapi kita harus mempelajari, melatih bahwasanya pemikiran kita ini untuk lebih tajam lagi. Gitu.
Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Selamat siang semuanya. Saya kembalikan ke Bu Neni. Baik, terima kasih Pak Rama. Terima kasih kepada Pak Rama atau Saudara Apoteker Rama Triasa yang telah memberikan pemaparan mengenai profesi apoteker di Fakultas Farmasi USU. Untuk selanjutnya, pemaparan materi kedua mengenai profesi apoteker yang akan disampaikan oleh saudari kita, Apoteker Hana Murti Sihombing, S.Farm, yang berlangsung 20 menit. Kepada saudari, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Neni, terima kasih moderator. Selamat pagi Pak Dadang, selamat pagi Ibu. Pagi Hana. Saya izin sharing ya terkait pengalaman saya selama PKPA. Nah, oke. Sebelumnya aku ingin menyapa Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormatin Ibu Khairunisa sebagai dekan dan Pak Dadang sebagai wakil dekan dan ketua program studi, dan Ibu Heni sebagai wakil dekan dan sekretaris program studi apoteker, dan teman-teman semua, rekan-rekan semua, selamat pagi. Nah, saya senang banget bisa berbagi hari ini ya, bisa sharing terkait future pharmacist itu sendiri gitu. Nah, di sini saya akan ngajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat bagaimana sih program studi pendidikan profesi apoteker itu. Nah, sebelum aku mulai, aku ingin ajak teman-teman, aku ada tagline hari ini. Jadi, learn, grow, and make an impact. Jadi di sini kita learn, grow, and make an impact bersama Fakultas Farmasi USU gitu. Nah, sebelumnya perkenalan singkat. Perkenalkan, aku Hana Murti Sihombing. Saya lulusan sarjana farmasi di tahun 2020, jadi 4 tahun yang lalu, masih Gen Z banget. Terus saya juga Hana, baru Hana lulus ini tahun... belum di slideshow ya kan? Oh, iya ya Pak ya. Bentar. Oh, belum di slideshow. Slideshow-nya modelnya gitu Pak Dadang memang. Oh iya 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 iya, maaf Nah, maaf. udah tadi Hana. Oh, udah ya. Tunggu bentar. Nah, ya, di slideshow lagi. Oke, mungkin ini ya. Apakah sudah Pak Dadang? Sudah. Sudah, Ya sudah, sudah. saudari Hana. Oke, jadi saya baru lulus tahun kemarin, tahun 2024, dari pendidikan profesi apoteker di Universitas Sumatera Utara. Jadi mungkin dengan teman-teman lebih dekat ya jarak usianya. Jadi kalau dibilang sekarang saya tuh Gen Z-nya yang lagi kerja gitu, kerja di dunia industri. Nah, saat ini saya sedang ngambil profesi, saya seorang profesional di farmasi industri di bagian Research and Development di PT Dankos Pharma di Kalbe Company. Nah, alasannya mungkin banyak yang tanya ya, kenapa saya memilih program studi profesi apoteker itu di USU gitu. Tadi udah dijelasin sama Pak Dadang dan Bang Rama kalau yang pertama USU itu terkenal akreditasi unggul. Jadi teman-teman ketika belajar di USU berarti ilmu yang kalian dapat sama dengan PTN-PTN yang unggul lainnya gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir walaupun kita di Sumatera, tapi kita bisa bersaing di Jawa gitu, bahkan di nasional gitu. Nah, yang pastinya kalau udah akreditasinya unggul, kurikulum kita juga udah punya standar tersendiri gitu. Terus di Fakultas Farmasi USU kita itu dilengkapi sama fasilitas yang lengkap. Jadi kita disuguhi sama lingkungan yang suportif dan kompetitif. Jadi nggak isinya tuh orang-orang yang kompetitif juga gitu, ingin menjadi nomor satu gitu. Terus lingkungan akademiknya juga mendukung, kayak fasilitasnya lengkap, terus laboratoriumnya lengkap gitu. Jadi teman-teman gampang nih belajar gitu.
Terus yang paling aku sadarin ya setelah aku bekerja yaitu relasi strategis. Jadi teman-teman akan ketemu banyak alumni, bahkan alumni kita tuh tersebar di semua gitu. Kayak di tempat aku kerja, alumni kita itu dari segala tingkat, baik itu dari tingkat supervisor sampai tingkat manajer gitu. Jadi artinya PSPA USU itu sudah terkenal di Pulau Jawa itu sendiri gitu. Nah, relasi alumni yang luas itu bisa mempermudah teman-teman untuk mengakses informasi, akses lapangan pekerjaan, bahkan untuk mengakses info-info beasiswa ke luar negeri ya dan lainnya. Nah, aku akan cerita terkait PKPA Journey. Jadi mungkin karena baru fresh banget ya, baru kemarin, jadi mungkin masih sangat melekat gitu di pikiran gitu. Nah, teman-teman akan dihadapkan dengan 5 wahana. Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya. Jadi teman-teman akan wahana pertama, tiap wahana itu teman-teman akan belajar terkait praktik kefarmasian. Jadi bukan cuman belajar aja di S1, teman-teman juga akan melihat, mengimplementasikan apa yang udah kalian pelajarin, kalian implementasikanlah di lingkungan pekerjaan. Jadi di sini teman-teman seolah-olah seperti apoteker praktisi, apoteker yang bertanggung jawab. Nah, PKPA pertama itu ada di puskesmas atau di pemerintahan. Kemarin waktu PKPA saya tuh ada di BPOM ya, di Jakarta, di BPOM RI. Terus next wahana itu saya PKPA di industri farmasi. Nah, saat itu sama dengan Bang Rama, saya PKPA di Kalbe Farma. Nah, di sini teman-teman yang seperti yang dibilang sama Pak Dadang tadi, kalau kita itu PSPA USU itu sudah industrinya tuh di di Pulau Jawa, jadi tidak ada lagi di Sumatera Utara gitu. Lalu PKPA selanjutnya next wahana rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini menurutku ini salah satu PKPA yang paling menarik juga karena di sini teman-teman benar-benar ketemu sama pasien, handling langsung, bahkan teman-teman itu dikasih tanggung jawab untuk memegang satu kasus. Jadi teman-teman pantau terapi pasien teman-teman selama 7 hari, mulai dari pasiennya datang sampai pasiennya sembuh gitu. Nah, bukan hanya rumah sakit, teman-teman juga akan terjun langsung ke komunitas, di mana teman-teman akan ditempatkan di beberapa apotik di Medan. Di situ teman-teman akan menerapkan pelayanan kefarmasian di apotik, melakukan swamedikasi, terus melakukan edukasi ke masyarakat, begitu. Lalu next-nya kalau teman-teman bukan cuma klinis dan industri, kita juga ada di distributor gitu. Jadi teman-teman di sini akan belajar kalau oh ternyata obat itu nggak bisa langsung dari farmasi industri ke fasiankes gitu. Jadi melalui distributor gitu. Nah, aku akan ceritain tentang key learning experience. Apa aja sih kunci-kunci yang aku pelajarin selama pengalaman itu? Yang pertama di puskesmas atau di pemerintah atau di badan regulator. Di sini teman-teman akan belajar nih terkait servis standarnya sebagai seorang apoteker gitu. Di sini juga teman-teman akan belajar guideline. Jadi ketika teman-teman tahu guideline-nya sebelum masuk PKPA, teman-teman akan melihat implementasinya. Teman-teman akan berkontribusi langsung di dalamnya. Terus di sini juga teman-teman akan belajar terkait peran dan tanggung jawab di puskesmas gitu. Jika teman-teman ditempatkan di puskesmas atau di BPOM jika teman-teman ditempatkan di badan regulator. Nah, terus teman-teman ketika di industri, di sini menurut aku banyak banget ya belajarnya, karena di industri itu kan teknologi-teknologi lebih advance ya dibanding kita kuliah. Di sini teman-teman akan terjun langsung nih di dunia pekerjaan, di dunia industri. Bagaimana sih obat itu dibuat, bahkan dari bahan bakunya, dari pengembangan formulanya, itu bagaimana. Di sini teman-teman akan ditempatkan di beberapa departemen nih. Contohnya ada di Departemen R&D itu ada juga anak PKPA-nya begitu. Terus di sini teman-teman akan belajar tentang compliance. Jadi suatu tempat itu harus comply kan terhadap badan regulator. Nanti di sini teman-teman akan menerapkan tuh GMP yang selama ini belajar cuman teori aja terkait GMP atau CPOB. Di sini teman-teman akan lihat langsung, oh CPOB itu penerapannya begini, begitu. Terus rumah sakit. Nah, di sini tuh menurutku tempat PKPA yang cukup melelahkan karena di sini kita benar-benar berhubungan langsung dengan manusia ya, dengan sosial. Di sini teman-teman akan bertemu sama pasien, yang mana pasiennya kalian lakukan assessment, kalian lakukan monitoring gitu.
seperti yang aku ceritakan kemarin itu waktu saya PKPA itu ada di PKPA-nya di Adam Malik gitu. Jadi waktu di Adam Malik dikasih tanggung jawab satu mahasiswa pegang minimal 2 kasus. Jadi kita langsung eh, memilih kasus kita mana nih materi klinis yang kita kuasai. Di situ kita akan memberikan assessment ke pasiennya, ke keluarga pasiennya. Terus kita akan monitoring nih, kita pantau terapi obatnya gitu. Mulai dari pasiennya masuk sampai pasiennya sembuh atau pasiennya keluar gitu. Nah, jadi kalau di industri dan rumah sakit itu kan kita dikasih waktu 2 bulan ya untuk PKPA. Di situ menurut aku waktu yang sebenarnya lama 2 bulan dari PKA lain, tapi rasa curiosity-nya tuh meningkat banget gitu. Nah, terus di rumah sakit juga nih teman-teman akan belajar tentang DRP, drug related problem. Mungkin waktu S1 itu cuma belajar teorinya doang. Kita belajar teorinya, kita tahu teorinya, tapi di rumah sakit, di PKPA rumah sakit kita bisa implementasi ini. Oh, ternyata dan di sini aku baru sadar kalau peran apoteker itu sangat-sangat penting. Karena apa? Karena teman-teman yang menjadi garda terakhirnya, teman-teman yang akan memastikan kalau obat yang kita kasih, obat yang diresepin itu aman gitu, safety buat pasiennya. Terus di rumah sakit itu kita akan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, kayak dengan dokter, perawat gitu. Jadi teman-teman akan belajar nih komunikasi skill, komunikasi efektif dengan uh, tenaga kesehatan itu. Jadi istilahnya interpersonal collaboration. Nah, bukan cuman di klinis, teman-teman juga akan masuk nih ke komunitas. Jadi di sini teman-teman akan belajar terkait prescription-nya, peracikan obatnya. Di sini juga teman-teman akan menyediakan informasi ke pasien, jadi melakukan swamedikasi gitu. Dan pastinya akan dibimbing langsung oleh preseptor ya, oleh pembimbing di tempat praktiknya. Terus di sini teman-teman selanjutnya akan di PBF itu kita ngapain sih gitu. Mungkin PBF itu menurut aku sewaktu aku PKPA aku belum terbayang kerjanya gimana. Tapi ketika aku PKPA, oh ternyata PBF itu seru juga ya gitu. Dimana teman-teman itu benar-benar harus menjaga obat kita itu sebelum didistribusikan gitu. Distribusinya dari farmasi, dari industri ke Fasiankes. Terus teman-teman juga akan belajar tentang CDOB, implementasinya gitu. Apa itu CDOB? Kayak cara distribusi obat yang baik gitu. Jadi benar-benar teman-teman akan melihat nih, oh obat itu disimpannya bagaimana, terus bagaimana mereka mendistribusikannya ke Fasiankes gitu. Nah, di sini di PSPA USU kolaborasi di 5 tempat PKP ini pasti udah terjamin ya. USU itu udah bekerja sama dengan tempat-tempat yang kredibel gitu. Jadi teman-teman pasti akan banyak belajar gitu. Banyak belajar, banyak mendapatkan ilmu, dan preseptor-preseptor yang membimbing itu juga kredibilitasnya nggak bisa diragukan gitu. Terus di sini peran dari dosen-dosen kita itu teman-teman nggak usah khawatir nih. Jadi tiap kita pergantian tempat PKPA, kita tuh nggak dibiarkan eh, apa ya berenang sendiri gitu. Pasti kita tiap tempat PKPA kita akan dibimbing. Bisa kalau memang nanti oh kak nanti kalau ditempatkannya di Jawa gimana nih? Nanti pembimbingnya tuh bisa mengadakan Zoom gitu. Jadi setiap proses teman-teman, ketika teman-teman sedang grow di dalam proses teman-teman, teman-teman akan dibimbing. Jadi teman-teman nggak akan hilang arah. Nah, mungkin di sini aku akan kasih deh strateginya. Jadi mungkin kan terlihatnya seperti banyak, tapi ada kok strateginya gimana caranya supaya teman-teman aktif gitu, teman-teman bertahan gitu di selama PSPA itu. Jadi yang pertama teman-teman harus be proaktif, not pasif. Artinya apa? Ketika teman-teman sudah dikasih kesempatan untuk terjun langsung di dunia kerja, teman-teman harus aktif, teman-teman harus banyak bertanya, teman-teman harus banyak mengikuti regulasi-regulasi terbaru, dan teman-teman nggak boleh pasif. Jadi setiap ada pertanyaan, pasti kan banyak tuh pertanyaan. Karena apa yang kita pelajarin itu cuman sebagian kecil dari di dunia kerja itu. Terus teman-teman harus bisa mengatur manajemen waktu. Manajemen waktu itu sangat penting, teman-teman. Karena apa? Karena ketika teman-teman PSPA, oke nih teman-teman PKPA, tapi kan di end-nya kita harus mengikuti ujian Ukomnas gitu, ujian-ujian. Nah, jadi ketika kalian PKPA, di samping kalian mempelajarin, berpartisipasi aktif, teman-teman juga mempersiapkan untuk UKI atau Ukomnas gitu. Jadi manajemen waktunya itu diatur sebaik mungkin. Terus knowledge. Nah, sebelum kalian terjun nih ke
praktik kerja itu teman-teman harus punya knowledge. Artinya apa yang sudah kalian pelajarin di S1, teman-teman comparing, apakah sesuai nggak sama teori. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih aktif ketika menemukan adanya deviasi atau adanya penyimpangan, teman-teman aktif nih, oh ya kemarin saya belajarnya begini gitu. Terus networking. Nah, networking ini menurut aku paling penting. Di samping teman-teman belajar, teman-teman harus punya relasi dari segala aspek gitu, baik itu dari alumni atau relasi ke dosen gitu. Jadi teman-teman bisa ketika teman-teman punya relasi, teman-teman itu bisa lebih gampang belajar. Artinya apa? Akses semuanya gampang, akses informasi, terus akses pengetahuan lebih gampang. Nah, di samping teman-teman meningkatin hard skill, teman-teman harus meningkatkan soft skill. Soft skill di sini apa? Melatih komunikasi, terus melatih problem solving, begitu. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Biasanya banyak orang yang khawatir nanti kalau lulus dari apoteker, bisa nggak kita bersaing di luar sana? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena banyak banget career opportunity di Indonesia itu banyak. Teman-teman bisa bekerja nih di bidang industri gitu. Kayak kebetulan saya kerja di industri ya. Jadi di situ tuh banyak banget guys alumni-alumni USU yang sudah bekerja lama gitu dari angkatan terdahulu angkatan 2010 bahkan jauh banget umurnya di atas saya gitu. Nah, teman-teman di sini akan bisa kerja nih di departemen apa aja, bisa di QC atau di QA, bisa di R&D juga gitu. Kalau teman-teman tertarik terkait formulasi, teman-teman bisa bekerja di industri begitu. Nah, aku nggak passion nih di industri, mungkin bisa nih ke rumah sakit atau klinik. Di sini teman-teman akan eh, sebagai apoteker penanggung jawabnya ya di farmasi klinis. Terus kalau teman-teman ingin buka apotik, teman-teman juga bisa nih bekerja di komunitas, jadi apoteker penanggung jawab, melakukan swamedikasi dengan pasien gitu. Oh, ternyata ingin mencoba di distributor nih, teman-teman bisa nih kerja di PBF, di PBF teman-teman bisa jadi apoteker penanggung jawab atau apoteker-apoteker yang warehouse gitu. Terus kalau teman-teman tertarik juga di regulasi atau di regulatori, teman-teman bisa nih kerja di BPOM atau di Dinas Kesehatan. Atau teman-teman tertarik ingin melanjutkan S2, studi S2. Sepertinya passionnya di akademisi gitu. Teman-teman bisa jadi dosen atau bisa jadi researcher. Nah, sebelum aku tutup presentasi ini, aku ingin kasih satu quotes. Jadi, emang obat itu bisa menyembuhkan, tapi apoteker yang punya integritas lah yang akan memberikan kepastian untuk pasien. Jadi, teman-teman semua ketika lagi belajar di PSPA USU, bukan cuma menambah gelar, tapi bisa menambah kompetensinya di farmasi dan ingat learn, grow, and make an impact. Teman-teman belajar di USU, teman-teman bertumbuh, dan teman-teman buat dampak ke masyarakat. Gitu. Oke, sekian sharing dari saya. Apabila ada kata dan perbuatan saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Apoteker Hana Murti Sihombing SFAM yang telah memberikan pemaparan mengenai gambaran mengenai program studi apoteker yang ada di Fakultas Farmasi USU. Jadi, kita lanjutkan saja. Kita akan buka sesi sharing atau tanya jawab untuk 3 pertanyaan pada sesi pertama. Kepada saudara-saudari atau kakak abang yang ingin memberikan pertanyaan, boleh dituliskan di kolom chat, ya. Kami persilahkan untuk pertanyaan kita terima di kolom chat. Kalau mau pertanyaan langsung juga silakan. Langsung boleh ya, abang kakak atau saudara-saudari yang ingin memberikan pertanyaan dipersilahkan langsung boleh. Mungkin Bang Andika boleh. Ya, Mungkin saya ini ya tambahin informasinya tadi sudah disampaikan juga ya sama Bang Rama, pembimbingan PKPA di
di prodi apoteker kan pagi-pagi, siang sampai sore itu di tempat PKPA ya kan. Lalu kapan bimbingannya gitu kan? Eh, Sementara tidak boleh permisi misalnya, maka malah dosen-dosen farmasi USU yang memfleksibelkan untuk mahasiswa apoteker. Jadi seringkali itu setidaknya beberapa kali nanti pembimbingnya ngajak Zoom malam-malam ya. Jadi habis Betul, maghrib Pak. akan nanti pembimbingnya akan ya kita malam-malam kalau kalian nggak bisa. Jadi seperti itulah layanan terhadap mahasiswa program apoteker gitu supaya saudara-saudara tetap bisa PKPA dengan lancar, pembimbingan juga bisa lancar. Memang kita lakukannya di malam hari. Itu mungkin ada pertanyaan Ya, ini ada Kanani. dari Dea Ambarita. Izin bertanya Ibu, kalau pada saat lulus akreditasi kampusnya C, tapi sekarang akreditasinya sudah B. Oh, ini mengenai pendaftaran, Pak. Mungkin boleh Pak Dadang ya nih untuk menjawabkan pertanyaan si Dea Ambarita. Eh, Tadi sudah ada di ini kan ya syarat pendaftarannya ya, Bu Nani. Akreditasi kampusnya minimal B atau baik sekali ya, seingat saya. Nanti mungkin Dea nanti bisa kami konfirmasi Dea Ambarita. eh, Kami nanti akan cek juga di LAMPTKes posisi akreditasinya. Nanti mungkin dia bisa menghubungi langsung Bu Neni ya Bu Neni untuk ininya. Nanti kita akan cek yang Bu Dia ini dari mana asalnya gitu. Nah, gitu. Nanti bisa langsung Bu Dea kontak langsung ininya ya ke Bu Neni gitu. Nanti akan kami cek kampusnya yang mana gitu ya. Baik, untuk peserta yang lain, kok peserta. Saudara-saudara atau abang kakak, adik-adik yang mau memberikan pertanyaan, dipersilakan. Mungkin untuk 2 pertanyaan lagi ya. Saya mungkin izin bertanya ini Bu Neni. Bu Eni, dipersilakan Bu. Saya ingin bertanya kepada Pak Rama dan Bu Hana. Ya, jadi waktu pertama sekali kemarin itu melakukan kegiatan PKPA pada saat Pak Rama dan Bu Hana mungkin pelaksanaan kegiatan PKPA-nya kan nggak banyak ya yang dilakukan di Pulau Jawa ya pada saat Pak Rama ya. Mungkin hanya industri saya rasa. Kalau Bu Hana mungkin ada juga PKPA BPOM kan gitu ya. Sudah ada beberapa kali yang diberangkatkan ke luar kota. Pastinya kan ada perasaan bertemu dengan beberapa teman-teman PKPA dari beberapa universitas yang lain kan gitu. Nah, mungkin boleh sharing gimana perasaannya dan kemudian apa yang bisa dilakukan gitu ya untuk mengantisipasi perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan mungkin ya dari diri kita gitu ya. Mungkin pastinya ada perasaan cemas atau galau nanti ini gimana ya, bisa nggak ya nanti dengan teman-teman dari universitas yang lain misalnya kan gitu. Karena ada juga beberapa kalau kita perhatikan adik-adik yang nanti mau melanjutkan kegiatan PKPA di luar kota itu merasa khawatir gitu kan. Nah mungkin boleh diinformasikan sharing tips-tipsnya itu seperti apa gitu untuk lebih bisa meningkatkan kepercayaan diri pada saat nanti kita melakukan kegiatan PKPA di luar kota dan bertemu dengan teman-teman dari universitas yang lain. Mungkin silakan bisa Pak Rama dulu atau Bu Hana. Mungkin saya dulu kali ya, Bu. Oke. Baik, terima kasih Bu Heni. Eh, Kalau di zaman saya waktu itu pertama kali ada di Jawa kali ya Bu ya, waktu itu industri ya. Nah, jadi memang perasaannya debar-debar banget nih. Karena ya mungkin secara tidak langsung saya juga merasa bahwasannya saya anak Sumatera bersaing dengan UI, bersaing dengan UGM. Nah, apa nih nilai yang harus saya bawa untuk memperkenalkan bahwasannya USU ini juga bagus gitu loh. Nah, jadi waktu itu saya pasti mempersiapkan dulu bekalnya saya seperti
saya mau PKPA di industri. Nah, apa aja nih yang perlu saya persiapkan? Karena tidak mungkin kita berperang tanpa amunisi ya, teman-teman. Jadi mau gimana pun, misalnya pun kalau teman-teman nanti ada, maksudnya di UI ataupun di UGM, walaupun background teman-teman itu, tapi kalau tidak ada isinya ya tetap akan terkikis oleh keadaan teman-teman gitu, akan terkikis oleh saingan-saingan lain gitu. Jadi mau apapun background kita, yang kalau kita mau berperang itu pasti harus disiapkan amunisinya dulu. Nah, kemudian saya juga tidak malu sih untuk bertanya dan juga tidak malu untuk menyerap nilai-nilai dari kampus lain gitu. Misalnya, oh di kampus lain, terutama mungkin di industri, pasti yang paling oke mungkin ITB kali, karena kan ada ini, ada eh, gimana bilangnya, ada spesifikasinya langsung gitu, ada apoteker klinis dan industrinya selama di S1 setahu saya gitu loh. Jadi saya juga mengambil nilai-nilai ini apa sih yang belum saya pelajari di industri gitu loh. Sama tonjolkan ini sih, apa ya, nah istilahnya ya, branding branding diri sendiri teman-teman gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman punya suatu value, teman-teman harus tampilkan itu asalkan value-nya baik gitu loh. Jadi kita berperang secara skill, tapi kita juga berperang secara soft skill gitu teman-teman. Jadi orang-orang bisa lihat, oh si A punya nilai ini, nih, si A punya nilai plus yang ini gitu loh. Jadi orang bisa melihat bahwasannya, oh walaupun kita beda budaya, orang Sumatera dan orang Jawa begitu. Tapi kita bisa menyesuaikan gitu teman-teman sih kalau dari aku. Terima Mungkin kasih Kak banyak Hana. Pak Rama. Oke. Mungkin dari Bu Hana boleh sharing juga, silakan Bu Hana. Ya, betul ya dibilang Bang Rama. Jadi, teman-teman ketika kita melihat orang yang lebih dari kita, bukan adanya rendah diri gitu, tapi teman-teman ini waktunya teman-teman untuk melihat seberapa besar kompetensi atau pengetahuan teman-teman. Jadi waktunya untuk berkembang gitu. Nah, sebelum emang bener sih takut banget. Jujur aku juga mengalami itu ketika pertama kali PKPA di Bepom, apalagi disandingkan sama orang-orang anak-anak UI, anak-anak ITB, top 3-nya yang katanya begitu. Tapi sebelum teman-teman kayak gitu, teman-teman harus persiapan dulu gitu. Jadi sebelum kita apa ya ketemu mereka, kita harus isi amunisi dulu. Sebelum kita perang, kita isi amunisi dulu. Dan memang pasti ketika bertemu dengan mereka, pasti akan ada aja orang yang lebih dari kita, itu pasti. Nah, jadi itu bukan waktunya teman-teman untuk rendah diri, ya itu waktunya teman-teman untuk introspeksi diri. Oh, aku udah belajar di sini, tapi ternyata ada loh orang yang lebih paham lagi tentang ini. Jadi teman-teman belajar lagi gitu. Jadi bukan waktunya rendah diri, tapi teman-teman mengembangkan diri teman-teman. Itu aja sih, Bu. Terima kasih banyak ini Kak Hana. Jadi intinya kita harus berani mengembangkan diri ya dan berani harus semangat terus dan terus maju. Jadi jangan memikirkan backgroundnya cuma dari USU di Sumatera Utara kan gitu ya. Tapi ternyata juga alumni-alumni kita yang sebelum kita juga sudah banyak ternyata yang menjadi orang-orang sukses di luar sana. Terima kasih banyak sharingnya Kak Rama dan Kak Hana. Baik, Ibu, terima kasih juga atas pertanyaan yang Ibu sampaikan. Ini Ibu ada di kolom chat kita pertanyaan atas nama Gaisa Atia Jahra. Eh, Gaisanya bertanya, Bu, eh, tadi ada dimention oleh Pak Dadang bahwa ada diberikan Argon Award kepada apoteker dengan nilai UKOMNAS PDPA tertinggi. Apakah ada keuntungan lain yang kita dapatkan selain sebagai apresiasi untuk apoteker? Mungkin misalnya bisa menjadi batu loncatan atau ada jalur penerimaan khusus untuk melanjutkan karir ke depannya. Nah, seperti itu mungkin Pak Dadang nih bisa Ya, menjawab. baik. Terima kasih Gaitsa ya. Jadi penghargaan peraih Argon Award ini sudah bertahun-tahun ya. Jadi tadi ada di share juga sama Bang Rama ya. Jadi yang Bang Rama share yang mendapatkan Argon Award selain dapat apresiasi uang tunai, sertifikat, itu mendapat tawaran langsung untuk
bekerja di Argon, ya. Dan sudah banyak ya alumni kita yang jalur penerimaannya ya khusus karena memang Argon yang datang sendiri langsung ke kampus. Saya masih ingat kemarin itu ada yang jadi penerimaan langsung ya Bu Heni waktu tahun mereka secara terus-menerus mengadakan open recruitment di kampus. Jadi nanti bagi yang ingin bekerja langsung dengan bekerja di AM ya bisa langsung melalui penerimaan khusus tersebut gitu. Yang mendapatkan yang langsung tertinggi ya mereka dapat penawaran langsung. Jadi yang dipoto itu langsung diminta bekerja katanya untuk bergabung dengan pihak AM gitu. Jadi seperti itu ininya. Selain dengan AM, open recruitment juga dilakukan dengan perusahaan yang lain juga. Ya, jadi bisa langsung bekerja. Selain tadi bahwa performa ketika PKPA di tempat PKPA itu, jadi industri itu begini, industri itu bisa melakukan rekrutmen dengan cara open recruit, dengan cara membuka, misalkan di JobStreet atau di LinkedIn, membuka mencari calon pekerjanya di sana. Gitu. Tetapi ada lagi cara yang paling mudah dan itu sangat lebih menguntungkan, yaitu dengan melihat performa langsung calon pegawainya tersebut melalui PKPA. Jadi selama 2 bulan dipantau itu lebih enak daripada kita buka sesi wawancara gini tapi belum tahu kemampuan kerjanya gitu. Maka tadi Kak Hana maupun Bang Rama sudah menyampaikan saat PKPA itu penting untuk melakukan performa terbaik karena itu lebih mudah untuk dilihat gitu, lebih visible dilihat gitu. Mungkin itu dari saya atau ada Bu Heni mau tambahkan silakan. Sedikit izin Pak Dadang, saya ingin menambahkan. Jadi perlu diinformasikan juga ya bahwa Argon Medica Group ini atau Medela Potensia Group itu merupakan anak perusahaan dari Dexa Medica Group. Nah, jadi memang kita sudah banyak bekerja sama ya dengan beberapa perusahaan seperti juga dengan Kalbe ya. Memang kemarin itu juga ada penerimaan dari Kalbe Group. Nah, jadi kami harapkan juga bagi nanti tamatan-tamatan apoteker yang dari Fakultas Farmasi USU memang ada dibuatkan khusus penerimaan dari Kalbe Group untuk ke alumni Farmasi USU. Jadi ya mungkin nanti di situ bisa dimanfaatkan peluang yang cukup besar gitu ya. Karena kita kemarin itu sampai membuka sampai 2 periode atau 2 gelombang. Kenapa? Karena Kalbi benar-benar ingin mencari alumni dari Farmasi USU sebenarnya. Hanya saja mereka heran kenapa minatnya kok cuma sedikit ya Bu Heni. Nah itu yang mereka pertanyakan. Padahal mungkin bukan peminatnya sedikit, tapi mungkin sepertinya mahasiswa apoteker yang mungkin belum selesai ujian kompetensi kemarin merasa khawatir nanti dicoba takutnya nggak lulus kan misalnya seperti itu ya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Apa salahnya kita mencoba? Kita nggak tahu rezeki kita di mana. Yang penting kita coba usahakan yang terbaik. Jadi nanti ada juga kita lakukan seperti kemarin ada dari Viva Apotek misalnya seperti itu. Kemudian ini kemarin ada juga informasi dari K24, mereka sudah meminta data-data dari alumni kita gitu ya. Jadi Alhamdulillah Fakultas Farmasi USU pada saat ini itu sudah banyak bekerja sama dengan beberapa institusi ataupun instansi-instansi perusahaan-perusahaan yang siap melakukan rekrutmen langsung khusus untuk alumni-alumni dari Apoteker USU. Jadi mungkin kepada adik-adik mahasiswa yang masih S1 yang nanti berencana melanjutkan kuliah di Apoteker USU, masih banyak terbuka peluang yang besar. Yang penting dipersiapkan dirinya baik-baik. Kemudian seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dadang, Bang Rama, Kak Hana, pada saat nanti akan mengikuti kegiatan praktik kerja profesi apoteker, maka tunjukkanlah kinerja terbaikmu. Lakukan hal-hal yang paling terbaik yang bisa kamu lakukan pada saat kamu melakukan kegiatan praktik kerja profesi apoteker. Karena bukan hanya satu yang menjadi contoh gitu ya, banyak sekali contoh dari alumni-alumni apoteker kita yang belum selesai nanti mengikuti ujian kompetensi sudah diterima di perusahaan-perusahaan tempat mereka PKPA sebelumnya. Nah, itu jadi menjadi salah satu peluang ya, peluang nyata yang ada di depan mata kita bahwa untuk mencari pekerjaan itu sebenarnya tidak susah asalkan kita memang bisa menunjukkan performa terbaik kita buat perusahaan tersebut.
Iya, Terima jadi kasih. ada yang mendapatkan sudah dipanggil untuk kerja, belum lulus uji kompetensi ya, bayangin, belum lulus, belum pengumuman sudah diminta duluan gitu. Padahal hasil hasil uji kompetensinya pun belum ada. Jadi itu contohnya bahwa performa saat yang visible terlihat itu kadang lebih lebih dicari sama mereka. Oke. Baik, terima kasih Pak Dadang dan Bu Heni atas penjelasannya. Mungkin Getsa sudah jelas ya dengan pertanyaan yang kamu pertanyakan. Baiklah, itu ada satu lagi, Bu, Bapak, dari Faisal. Ini mungkin untuk alumni ya, kakak abang alumni. Di industri farmasi saat ini, soft skill atau kompetensi teknis apa yang paling dicari namun seringkali kurang dimiliki oleh lulusan baru? Atau apakah ada pelatihan atau tips and trik yang perlu dipersiapkan jika ingin bekerja di dunia industri farmasi, kakak abang? Oh, mungkin ini boleh boleh dijawab ya sama Saudara Rahmat Riasa dan Saudari Hana Murti Siombing ya. Mungkin boleh Abang Rama lah, Abang Rama, Rams. Itu yang pertama. Oke, silakan, Bang. Nggak Hana dulu, Bu. Boleh siapa? Hana Boleh juga Hana dulu. boleh. Boleh, silakan. Kakak Hana boleh. Silakan dijelaskan ya, Kak, untuk adik-adiknya. Ya, oke. Eh, eh, Memang untuk soft skill itu dilatih learning by doing ya. Jadi kalau hard skill kan kita bisa belajar dari buku, kita bisa belajar dari internet, tapi kalau soft skill itu harus dilatih gitu. Challenging pertama kali saya kerja di industri farmasi adalah soft skill yang paling sulit banget itu adalah problem solving. Apalagi saya tuh bekerja di research and development ya, jadi masalah banyak banget gitu. Kalau nggak ada masalah kita nggak akan bisa berkembang gitu. Bahkan kalau ketika ada masalah, problem solving itu sangat-sangat dituntut. Sama soft skill yang paling penting yang kedua adalah analytical. Jadi kemampuan teman-teman untuk bisa menganalisis. Jadi mungkin untuk teman-teman yang baru fresh graduate, untuk melatih problem solving dan analytical atau root cause analysis itu atau mencari akar masalah, teman-teman harus banyak-banyak belajar. Jadi bukan cuma dari PKP, jadi banyak-banyak ikut seminar atau webinar di luar kuliah gitu. Jadi kan banyak tuh biasanya sertifikasi, validasi, sertifikasi ISO gitu-gitu banyak ya. Dan tips dan triknya ya ketika teman-teman udah memutuskan kerja di industri farmasi, berarti teman-teman harus tahu nih di departemen apa. Pasti kan punya keinginan ya, oh kayaknya aku passion di departemen ini deh gitu. Berarti teman-teman harus cari tahu dulu gitu. Karena pasti tiap departemen itu menggambarkan apa yang udah kita pelajari. Tinggal kita belajar gimana soft skill kita, gimana cara kita problem solving, gimana cara kita menganalisa gitu sih. Itu sih dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kakak apa Hana. Mungkin dari Abang Rams ya, boleh dipersilahkan. Oke, terima kasih Faisal. Eh, Pertanyaannya sulit ya. Soft skill apa yang harus kita miliki? Karena ya benar yang disampaikan Hana tadi kalau soft skill itu adalah suatu hal yang dipelajari learning by doing gitu loh. Menurut aku pribadi. Nah, karena memang yang paling akan mencolok ketika kita masuk dunia kerja adalah problem solving. Karena semasa kita kuliah pasti kita disuapin terus kan, kita disuapin ilmu, kita dikasih tahu, oh yang benar itu ini, yang salah itu ini gitu loh. Padahal sebenarnya di dunia kerja itu semuanya abu-abu teman-teman. Semuanya kayak di suatu sisi kita harus melihat apakah yang benar itu akan selalu benar untuk dilakukan gitu loh. Nah, jadi semua itu soft skill-nya memang dipadu-padankan, dihasilkan saat kita udah learning by doing gitu. Cuman bisa dilatih, contohnya yang dibilang oleh Kak Hana tadi, kalau kita bisa mungkin memupuk ini dulu, memupuk materi dulu dari seminar-seminar, terus juga bisa tanya-tanya untuk ke senior sebelumnya, apa sih sebenarnya tips and trick ketika pertama kali jadi fresh graduate untuk masuk ke dunia kerja gitu loh. Nah, mungkin di sisi soft skill intelijensinya seperti itu, nah, gitu. Tapi ketika teman-teman punya soft skill yang lain, itu sebenarnya juga bisa menjadi nilai jual teman-teman sendiri
yang aku bilang tadi personal branding teman-teman. Karena menurut aku pribadi, ketika kita punya personal branding, kita punya nilai plus gitu. Nah, misal nih teman-teman punya eh, bakat di menari gitu loh. Nah, sering kali ya setahu aku di industri itu namanya juga pabrik ya teman-teman. Itu pasti banyak acara-acara yang menuntut teman-teman untuk ada berperan aktif di situ gitu. Nah, orang-orang yang punya soft skill tadi, yang non intelijensi ya, bukan yang secara kepintaran gitu istilahnya ya, bukan secara kepintaran itu juga menjadi nilai plus teman-teman ketika teman-teman bisa bisa karate, teman-teman bisa eh, dance ataupun teman-teman bisa nanti mengisi MC mungkin pada saat PKPA, nah itu teman-teman bisa unjuk gigi juga di situ gitu loh. Teman-teman ngasih lihat, oh aku punya nilai plus yang lain nih, aku punya personal branding yang lain nih, aku bisa ngomong, aku bisa uh, manage people. Nah, di situ orang-orang udah lihat, oh ternyata anak ini punya nilai plus gitu. Nggak semuanya soft skill itu bisa dipunyai oleh orang-orang teman-teman. Nggak semuanya orang-orang pintar itu punya soft skill, punya personal branding. Nah, jadi kita harus membalancekan antara intelijensi sama soft skill yang non intelijensinya. Menurut aku pribadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rams. Mungkin udah disampaikan sama Bang Rams sama Kak Hana ya, Faisal. Udah jelas ya, pertanyaan kamu sudah dijawab. Untuk yang lainnya apakah masih ada? Ya, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, ada waktunya masih banyak untuk pertanyakan apa yang masih diragukan atau yang belum mengerti, paham mengenai profesi apoteker. Mungkin boleh dipersilahkan. Mungkin untuk flyernya boleh di-share di kolom chat saya rasa Bu Neni. Oh, flyer penerimaan ya, Bu ya? Iya, Ya. mana tahu ada yang membutuhkan. Mungkin saya ada tambahkan pengalaman selaku kaprodi ya. Jadi selama PKPA di industri, kalau yang di rumah sakit, apotik, puskesmas itu nanti tugas khususnya itu berupa eh, studi kasus. Tugas khususnya studi kasus. Tapi nanti untuk PBF, industri, tugas khususnya itu lain lagi. Nah, tugas khusus inilah yang akan kadang menjadi pembeda bagi mahasiswa ya. Jadi nanti di industri ada dapat penugasan khusus. Nah, penugasan khusus ini karena terkait dengan kerahasiaan di pihak industri kadang tidak dimasukkan dalam bentuk ujian komprehensif. Tetapi disitulah tantangan bagi para mahasiswa nanti diberikan tugas khusus oleh tempat PKPA, oleh pembimbing di lapangan yang disebut preseptor. Nanti diminta melakukan analisis kah gitu ya, diberikan penugasan khusus, dan itulah tantangan-tantangan yang dijawab. Kalau dijawab dengan performa terbaik kadang akan memberikan pembeda bagi para mahasiswa gitu. Jadi kalau dapat penugasan khusus jangan langsung aduh kok aku dapat tugas gini ya dari ini kan sulit gitu. Justru itu tantangan, sebenarnya tantangan yang harus dijawab gitu ya. Jadi bukan bukan malah sesuatu beban yang ini, jadi anggap ini, oh ini kayaknya perlu dijawab seperti apa supaya membuat kamu terlihat beda. Saya rasa Bang Rama, Kak Hana pun mungkin pernah mengalami hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Danang atas penjelasannya. Ini sepertinya sudah tidak ada lagi nih Pak yang mau bertanya, udah paham mereka. Iya. Nah, Oke, gimana Bu Eni. Bapak Ibu? Apa kita sudah tutup, Ya, sudah dong. aja ya Pak ya, Silakan, tanya jawab? silakan. Nah, oke baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dekan, Bapak Wakil Dekan 1, Ibu Wakil Dekan 3, yang merangkap sebagai Kaprodi dan Sekprodi.
Juga narasumber kita yang telah memberikan waktunya untuk memberikan penjelasan seputar kegiatan profesi apoteker di Fakultas Farmasi USU. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita dapat menjadi masukan untuk kita semua mengenal lebih dekat prodi apoteker, profesi apoteker, Fakultas Farmasi USU, dan berguna bagi kita semua dan menjadikan kita apoteker yang berkompeten. Baiklah, alhamdulillah telah selesai kegiatan kali ini. Eh, dan untuk saudara-saudari sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan ini. Saya mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf jika ada kata dan saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu izin boleh kita foto bareng nggak ya? Terima kasih Bang Ada Rama. foto bareng nggak Pak Dadang, kata Iya, Rama. boleh foto. Makasih Iya, iya, Rama. iya. Bang Aduh, kangen soalnya Bu Iya. sama Usu. Nah, Makasih Rama, makasih Hana. foto Neni udah diambil foto barengnya. Mungkin boleh open kamera dulu ya, adik-adik Open mahasiswa. kamera dulu teman-teman. Bang Andika, silakan Bang Andika. Oke, bentar. Untuk Oke, slide pertama, ya, Bang Andika ya, karena pada masih buka kamera sepertinya saya lihat. Nah, ini calon-calon apoteker ini nantinya akan meneruskan jejak Kak Rama, Kak Hana dan Bang Rama ini. Amin, amin. Ayo ke KB, ayo ke KB. Kalbe butuh anak usu. baik. Slide pertama diambil dulu, 1, 2, 3. Slide kedua, slide 3, slide 4. Oke, udah Pak. Sudah Bapak Ibu. Baik, Oke, terima terima kasih kasih Bang semua. Andika. Bang Raus, Makasih. Hana, makasih. Hana, Makasih Rama, makasih Hana. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Hana, salam sama Deka ya. Masih di situ Ya, nggak Deka? Pak. Masih, Siapa Pak. Pak? Ya. Ya. Bu Deka. Oke, makasih teman-teman semua. Terima kasih Pak. Terima banyak kasih Bu. semuanya. Dan saudara-saudari semua. Izin live ya, Bu. Pak.